Guru Penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Fitria Novetasari, calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Semarang. Saya mengajar di SDN Rogomulyo 01, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Pada video ini, saya akan memaparkan tentang keterkaitan antar materi Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan Modul 1.4 tentang Budaya Positif. Filosofi KHD, pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan pendidikan yang menghamba. Pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan bakat, minat, dan karakter anak. Dari pernyataan KHD tersebut, guru harus memiliki nilai guru penggerak untuk dapat menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Nilai dan peran guru penggerak yang harus dimiliki adalah nilainya berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Sedangkan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Untuk mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. IAI adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan tahapan bagja. Buat pernyataan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Melalui penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Pertanyaan refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Pada modul 1.4, saya belajar tentang disiplin positif, merupakan pendekatan mendidik anak untuk mengontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, nilai-nilai mulia dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Posisi kontrol ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan yang terakhir, tentang segitiga restitusi yang ada 3 tahap, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat memberikan dampak kurang baik pada anak. Di antaranya yaitu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada saya adalah mengubah posisi kontrol yang awalnya dominan sebagai penghukum dan pemantau seharusnya menjadi sebuah manajer. Selain itu, menerapkan segitiga restitusi ketika menangani masalah yang dialami anak.
Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya sudah membuat keyakinan kelas di awal tahun pelajaran. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah saya lakukan adalah menanyakan alasan anak-anak ketika mereka melanggar peraturan. Saya juga mengingatkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Hal yang perlu diperbaiki adalah mengubah posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Posisi saya adalah pemantau. Saya menggunakan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jika ada yang melanggar peraturan, saya akan memberikan hukuman. Perasaan saya saat itu adalah memandang suatu peraturan harus ditaati agar anak disiplin dan tidak mengulanginya lagi. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang akan Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi saya sekarang adalah sebagai manajer. Saya sangat senang karena saya bisa berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berbeda dengan saat saya ada di posisi pemantau, saya menggunakan peraturan dan sanksi untuk mendisiplinkan siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Pernah. Namun, saya hanya melaksanakan segitiga restitusi pada tahap validasi tindakan yang salah. Tahap ini saya lakukan ketika menemui siswa yang sering tidak membawa buku teks pelajaran. Saya menanyakan alasan kenapa anak tersebut tidak membawa buku. Setelah itu, saya langsung memberikan solusi dan hukuman, namun tidak melibatkan anak untuk menemukan solusinya sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua, agar budaya positif tidak hanya ada di sekolah, namun juga ada di rumah, agar bisa menjadi pembiasaan bagi anak dimanapun berada. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga apa yang saya paparkan pada video ini bermanfaat bagi kita semua untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Sampai jumpa pada video selanjutnya.